Halo Tribuners, selamat sore. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 24 Januari 2022. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita mulai kita awali kabar kali ini Tribuners dari Belitung. Malang nasib seorang bocah perempuan di desa Mengkubang, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Pasalnya anak kecil ini terlahir tanpa anus. Ditemui di rumahnya, bocah perempuan ini terlihat uring-uringan akibat kelainan yang ia derita. Bagaimana kondisi terkini bocah itu akan dilaporkan oleh Brian Bimantoro, wartawan dari Pos Belitung yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Brian. Halo rekan Dea di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada, selamat sore. Selamat sore, Brian. Bisa Anda informasikan dari pantauan Anda saat berkunjung ke rumah bocah itu bagaimana kondisi bocah itu saat lahir? Bisa Anda informasikan lebih detailnya? Baik Dea dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bisa saya laporkan atau informasikan bahwa di Belitung Timur, tepatnya di Desa Mangkubang, Damar, Belitung Timur, telah ada seorang bocah berusia 3 tahun 8 bulan bernama Alicia Quirin. Dia terlahir tanpa anus yang saat ini sudah berada di Jakarta untuk melakukan operasinya ke-6. Pos Belitung berkesempatan mewawancarai dan menemui langsung ibu dari Alicia, Ibu Sumayati di rumahnya Sabtu kemarin. Dia bercerita bahwa Alicia lahir tanpa anus. Sebelumnya dari pemeriksaan dan pengontrolan saat kehamilan termasuk USG atau USG, kondisi kandungan dari Ibu Sumayati dan bayinya Alicia sudah normal. Namun ternyata saat lahir kondisi dari Alicia sendiri mengalami kelainan yaitu tanpa anus. Ibunya sendiri baru mengetahui Alicia tidak ada anus setelah 25 hari karena dalam waktu tersebut Alicia sendiri menjalani operasi pertamanya yaitu operasi kaki karena dia terlilit ari-arinya sendiri sehingga harus dioperasi. Kemudian saat hari ke-25 dia merasakan sakit perut karena tidak ada keluar kotoran dari anusnya. Setelah diperiksa ternyata Alicia tidak memiliki anus. Kemudian setelah itu dibawa ke rumah sakit dan sudah menjalani beberapa operasi dia seperti itu. Ya, tadi Anda sebutkan rekan Brian bahwa dibawa ke Jakarta merupakan untuk operasi ke-6-nya. Lalu sebelumnya apa yang sudah dilakukan oleh pihak keluarga dan bagaimana juga peran dari pihak puskesmas ataupun pemerintah desa setempat? Baik Dea, untuk 5 operasi sebelumnya dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Belitung Timur, namun karena keterbatasan sebelumnya di 2 operasi terakhir sebenarnya Ibu Alesa sudah disarankan untuk operasi di Jakarta. Namun karena keterbatasan biaya maka Alicia dan ibunya memutuskan untuk dioperasi di Belitung Timur saja. Bisa saya kabarkan Dea dan pemirsa Tribuners bahwa di operasi terakhir sebenarnya anus Alicia sudah terbentuk dan sudah mengalami BAB melalui anusnya. Namun 2 bulan terakhir kotorannya kembali keluar lewat vagina, maksud saya lewat alat kelaminnya, sehingga harus dilakukan operasi lagi. Pada saat pertama kali diketahui, Alicia juga sudah melakukan operasi untuk membuat saluran pencernaan dari perutnya, Dea, sehingga saat operasi selanjutnya ternyata belakangan terakhir kondisi Alicia kembali ke semula dan bahkan kotorannya keluar lewat alat kelaminnya, begitu Dea. Ya, lalu terakhir Brian terkait tadi juga disebut bahwa Alicia sekarang ini sudah dibawa ke Jakarta untuk menjalani operasi ke-6. Bagaimana kondisinya? Kondisi terkini dari informasi yang Anda dapatkan? Baik Dea, saat ini kondisi Alicia sudah berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta dan akan menunggu jadwal operasinya ke-6 untuk pembukaan anus atau pembukaan saluran pencernaannya kembali. Dan untuk itu keluarga Dea memohon bantuan dari masyarakat Belitung Timur dan Indonesia untuk biaya hidupnya di sana. Walaupun biaya pengobatan Alicia dan operasinya sudah di-cover oleh BPJS Kesehatan. Begitu Dea. Baik.
Terima kasih rekan Brian, dan berikut Tribuners, jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Ibu dari Alicia dan juga perawat Puskesmas Mengkubang, Belitung Timur. Selengkapnya kami tampilkan. Waktu di USG itu memang tidak tahu kan perhitungan, dah halal 9 bulan padahal. Tapi di USG itu tidak tahu bahwa kantor pusat ke misalnya. Jadi lahir, pas lahir, aku sih tidak tahu berita loh mah di keadaan kaki gitu. Nah, tidak ada anus kan, tidak tahu itu sih, memang tidak tahu benar lah dari anus tuh memang tidak tahu lah. Jadi kata emak aku dipanggil dari perawat, Bu ngalongan ini adik nih aja ada kelainan ngalongan, ada kececahan kaki, ngalong kaki itu dari pusat. Jadi emak aku teh kan baru nyebutkan baru aku tahu, aku teh lah balik itu anak saya lah balik dulu ke rumah, nggak aku ditahan dulu kan, belum balik ke rumah. Sekitar 25 hari lah di rumah baru ketahuan nggak ada anus gara-gara adiknya berak keras. Kan udah berak-berak jakuna, tapi titik kesakian lah kayak nak berak, tapi tidak berak-berak jaku. Aku manggil adik aku, dek jaku gila minum mikrolak jaku kan. Jadi sekali itu adekku mandi lah punya mikrolak sekali kami. Nah itu kau adek jaku, aku tukang nabi dah masuk ya. Sekali dilihat lah ada lubang anus, langsunglah kami ke rumah Balik pula ke rumah Pak An nanya dulu kan. Pak Aan sini lah keliling lah RT minta bantuan ke masyarakat, tapi tidak tahu untuk selanjutnya ke kemana. Tapi kalau dari masyarakat telah nyumbang per rumah, tapi untuk lebih lanjut ke mungkin ke dinas atau kemana belum tahu itu ke dinas. Kondisi tiap bulan kan emang kontrol sebelum dirujuk ke rumah sakit Manggar, tetap ke puskes dulu ambil rujukan kan, terus emang kondisi tetap dikontrol terus. Kalau masalah operasi memang langsung ke rumah sakit kan, kok sampai rujukan ke Manggar sampai operasi tetap dari rujukan puskes dulu baru ke rumah sakit Manggar baru rujukan ke Jakarta kan prosedurnya. Kita menuju Papua Barat. Kebijakan Menteri Perdagangan terkait penyesuaian harga minyak goreng menuai respon balik dari pengajar. Salah satunya yakni pedagang di Pasar Remu, Kota Sorong, Papua Barat. Pedagang Pasar Remu Sorong mengatakan dapat kebijakan ini malah merugikan para pengajar di lapangan. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Safwan Asari Raharusun, jurnalis dari Tribun Papua Barat, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Safwan. Halo, selamat sore Dea. Selamat sore, Safwan. Bagaimana tanggapan pedagang terkait rencana pemerintah untuk menyamakan harga minyak goreng ini? Bisa Anda informasikan? Iya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa terkait dengan rencana penyamaan harga minyak goreng di pasar tradisional di sejumlah daerah serentak untuk wilayah wilayah Papua Barat sendiri, rencananya kan disesuaikan dengan instruksi dari kementerian bahwa besok akan dilakukan penyelarasan harga minyak goreng di seluruh Indonesia, sehingga untuk terkait dengan penyesuaian harga minyak goreng di Papua Barat sendiri, khususnya untuk Kota Sorong, menuai sejumlah respon balik dari pedagang karena mereka menilai bahwa kebijakan tersebut dianggap sepihak dan dapat merugikan mereka, karena pada saat pengambilan di distributor mereka masih mengambil dengan harga di atas 14.000, sementara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sendiri, harga yang dijual seharusnya untuk konsumen di pasar seharga 14.000, begitu. Ya. Lalu sebenarnya berapa harga minyak goreng saat ini di Pasar Remu Kota Sorong? Ya, untuk terkait dengan harga, mereka saat ini menjual minyak goreng di Pasar Remu sendiri, terkait harganya mereka kurang lebih berada di kisaran 20.000 hingga 22.000 per liternya. Sementara pengambilan di distributor
kurang lebih 18.000 sehingga mereka hanya untung kurang lebih 4.000 ataupun 3.000 begitu. Ya. Lalu terkait hal ini, Sahwan, apakah para pedagang di pasar Kota Sorong di sana akan tetap mengikuti anjuran dari pemerintah untuk minyak goreng satu harga ini besok atau bagaimana? Ya, terkait dengan instruksi tersebut, mereka mengaku bahwa instruksi tersebut memang berlaku untuk seluruh Indonesia, tapi untuk wilayah Papua Barat khususnya untuk Kota Sorong sendiri, mereka masih dalam masa menghabiskan stok yang ada karena mereka menilai bahwa pada saat pengambilan masih harga minyak goreng di distributor masih sangat mahal sehingga mereka menganggap agar kalau misalkan pemberlakuannya serentak besok, maka mereka tetap berjualan dengan harga 20.000 hingga 22.000 karena sampai selesai dan misalkan ada pengambilan yang masih terbilang murah sesuai dengan instruksi menteri sehingga mereka akan menyesuaikan dengan harga yang pemerintah buat nanti begitu deh. Lalu terkait hal ini bagaimana tanggapan dari Kepala Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan dan bagaimana juga langkah yang akan diambil nantinya oleh pemerintah Kota Sorong? Ya, terkait dengan kebijakan pemerintah pusat terkait minyak goreng satu harga tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Perdagangan Provinsi Papua Barat melalui sambungan telepon tadi Kepala Dinas menyampaikan bahwa terkait dengan harga minyak goreng yang akan diturunkan menjadi 14.000 besok serentak untuk pasar tradisional di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Papua Barat kemungkinan belum bisa dilaksanakan karena mengingat ada sejumlah distributor khususnya untuk wilayah Manokwari dan juga Kota Sorong belum mengikuti anjuran yang dianjurkan oleh pemerintah pusat sehingga paling besar kemungkinan besok belum bisa dilaksanakan sesuai dengan instruksi Menteri Perdagangan besok. Sementara langkah yang diambil adalah mereka sedang melakukan upaya koordinasi dan juga sosialisasi terhadap kepada pihak-pihak baik distributor dan juga pengecer di Kota Sorong, Papua Barat pada umumnya terkait dengan rencana penyelarasan harga minyak goreng itu sendiri begitu dia. Baik. Tribuners, terkait hal ini, rekan Sawan sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pedagang. Berikut kami tampilkan liputannya. Dijual 14 ya pasti rugi lah, sudah mahal. Mau dijual 14 ya otomatis kita rugi. Oke. Kecuali kalau subsidi kan, imponya kan ini subsidi. Masih 20. Mungkin kalau untuk sekarang kalau macam mau dikasih satu harga mungkin menurut saya belum bisa. Karena kan kita kan pedagangnya juga kan harus menyesuaikan nota yang kita sudah beli yang sebelumnya, yang dimana kalau kita beli itu sudah naik, jadi kita kan ya sekitar mungkin 200-an lah sekitar atau kenaikan. Saya belum cek. 1 liter kan biasanya itu kan kita beli dengan modal itu kan sekitar ya kita bisa jual mungkin 18.000. Nah sekarang kan nggak bisa karena kan sebelumnya itu kita udah beli memang di 1 liter berapa? Yang awalnya tuh sekitar 18.000 kalau jual. 18.000. Nah sekarang kan udah 22. Itu kan karena kita menyesuaikan nota juga. Nah kalau macam misalkan pemerintah untuk kebijakan kasih kayak penurunan harga dengan rata itu mungkin belum bisa. Mungkin kalau untuk kedepannya mungkin bisa, tapi kalau untuk sekarang menurut saya belum bisa karena kita harus menyesuaikan nota yang sudah kita beli kan. Nggak mungkin kita beli misalkan di harga yang modalnya sekitar 20.000 kita mau jual 18.000 kan belum. Nah, kita sih habis stok yang kita udah beli yang harga naik itu. Setelah mungkin kalau ini habis dengan ada harga baru lagi yang turun mungkin kita bisa. Pasti rugi lah. Rugi kalau kita mau kasih turun harganya lagi pasti rugi. Ya kita bisa rugi misalkan kalau kita kasih harga yang seperti normal mungkin bisa rugi 4.000 sekitar 5.000 bisa. 4.000 sampai 5.000. Iya, dalam satu liternya. Pria 22 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan perempuan bernama Melda Aulia menyerahkan diri ke Polsek Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
Sebelumnya, setelah membunuh korban, pria yang bernama Bagus ini pergi dan menginap di rumah mertuanya di Kampung Lampung Timur. Maksud kami di Kabupaten Lampung Timur. Pelaku sendiri mengaku nekat membunuh Melda yang berstatus janda lantaran rasa kesal kepada korban. Kabar selengkapnya akan disampaikan Domi Desmantri, wartawan Tribun Lampung yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Domi. Halo rekan Dea. Rekan Domi, bisa Anda informasikan, ceritakan bagaimana awal mula atau kronologi pembunuhan yang dilakukan pelaku bernama Bagus terhadap korban ini. Lalu juga bagaimana cerita pelarian dari Bagus. Oke, baik. Saat itu korban bernama Melda Aulia sedang berkunjung ke rumah kerabatnya bernama Tuti Andriani yang merupakan masih tetangga dan juga satu desa dengannya. Lalu itu pada Rabu 19 Januari 2022 kemarin pada pukul 8 malam. Lalu pelaku bernama Bagus Saputra ini datang ke rumah saksi si Tuti Andriani tadi membawa sebilah pisau lalu menghunuskan pisau tersebut ke korban lalu pergi meninggalkan korban begitu. Lalu korban sempat dibawa ke rumah sakit Medika Natar namun nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku sempat melarikan diri ke Lampung Timur yang merupakan rumah dari mertuanya. Begitu rekan Dea. Baik, lalu kenapa pada akhirnya pelaku menyerahkan diri ke kantor polisi, Domi, dan juga bagaimana dari motif pelaku yang tadi sempat disebut bahwa karena kesal terhadap korban. Kesal karena apa? Baik, pelaku sendiri menyerahkan diri ke polisi karena selama di pelariannya di rumah mertuanya di Lampung Timur, ia mendapatkan saran ataupun juga masukan dari keluarga dari istri pelaku supaya pelaku untuk menyerahkan diri. Untuk motif pembunuhan sendiri, pelaku merasa kesal lantaran korban diduga mempunyai hubungan dekat dengan ayah pelaku begitu. Lalu pelaku juga sempat memperingatkan korban melalui media pesan singkat WhatsApp agar korban untuk tidak mendekati atau menjaga jarak dengan ayahnya pelaku tersebut begitu. Namun korban tidak menggubris perkataan pelaku sehingga membuat pelaku kesal karena kedua orang tua pelaku menjadi bersitegang atau bertengkar di rumah begitu rekan Dea. Ya, lalu saat ini pelaku apakah sudah langsung ditetapkan sebagai tersangka ataukah polisi masih melakukan penyelidikan lanjutan? Dan seperti apa juga nantinya ancaman hukuman yang diterima pelaku? Baik, saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolres Lampung Selatan beserta barang buktinya yaitu sebilah pisau dan juga baju dan juga sendal milik korban. Untuk pasal yang disangkakan kepada pelaku yaitu pasal 338 dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan juga pembunuhan begitu. Jadi dikenakan pasal berlapis, namun polisi juga masih menyelidiki atau mengembangkan kasus tersebut untuk melihat apakah ada dugaan motif lain di balik pembunuhan Melda Aulia tersebut. Begitu rekan Dea. Baik. Tribuners, terkait kasus ini, rekan Domi sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Lampung Selatan dan juga pelaku pembunuhan. Berikut liputannya. Itu tersangka dan korban merayakan ulang tahun dengan cara menegak minuman keras, yang pada akhirnya terjadi cekcok mulut yang berakibat pada saat itu penganiayaan dengan cara pemukulan, yang sempat dilakukan perawatan rumah sakit yang kemudian korban meninggal dunia. Untuk itu tersangka sudah kita amankan, sempat lari ke Sumatera Selatan, tepatnya di Lubuk Linggau, dan kita lakukan pengejaran. Alhamdulillah tertangkap. Ya, untuk itu tersangka dijerat dengan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman pidana 7 tahun. Begitu rekan-rekan.
beberapa hal yang disampaikan terkait dengan penanganan perkara selama 2 minggu di jajaran Polres Lampung Selatan. Besar harapan bisa disampaikan kepada warga agar dalam melaksanakan kegiatannya bisa menjaga barang-barang pribadinya untuk bisa lebih hati-hati. Sudah baterainya habis. Jadi ini motornya, alhamdulillah kedepannya. Jadi untuk itu nanti kita serahkan. Orang tua saya sempat ribut lagi. Ini namanya surat tanda terima bahwa hari ini BK sudah menerima motor, tetapi motor ini nanti suatu Udah lama hubungan itu sama orang tua. Lama atau enggaknya kurang tahu, cuma kalau deket ya udahlah. Sementara selama belum sidang jangan berubah. Tapi kenal lama yang korbannya, kenal sama korban, kenal Kawan juga sebenarnya. Kawanmu? Iya, karena kan sering chat-chatan juga, sering nasihatin dia. Pulang ke mertua saya ke Lampung Timur. Kasih kepada Kapolres karena telah Saya sampai di sana kurang lebih 3 malam. Saya meminta menyerahkan diri karena saya mengaku salah. Satuan Lalu Lintas Polres Bogor berkunjung ke Kampung Pasir Madin, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sana mereka mendatangi salah satu rumah warga sebagai program sosial yang dimiliki oleh Satlantas Polres Bogor. Satlantas Polres Bogor bersama sejumlah pihak dan komunitas memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Selengkapnya akan disampaikan Rahmat Hidayat, jurnalis Tribun Bogor yang kini sudah siap dengan informasinya. Halo rekan Rahmat. Ya, rekan Anda. Bisa Anda informasikan lebih detailnya terkait kunjungan Satlantas Polres Bogor ini dalam rangka apa? Ya, baik rekan Anda dan rekan-rekan Tribuners lainnya. Kunjungan Satuan Lalu Lintas Polres Bogor beserta jajarannya ke salah satu rumah warga yang belakangan ini diketahui keluarga itu bernama Ernawati dan Muhammad Indra di Kampung Pasir Madin, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, dalam rangka memberikan bantuan perlengkapan bayi dan bantuan beberapa dana. Adapun pemberian tersebut merupakan salah satu program yang dimiliki oleh jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Bogor dalam program kegiatan sosial yang dimiliki oleh pihaknya. Dalam kunjungannya tersebut pun, Satuan Lalu Lintas Polres Bogor turut diikuti oleh komunitas di arahan Satuan Lalu Lintas Polres Bogor, yakni Komunitas Safety Riding Polres Bogor. Kunjungan tersebut pun dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022. Begitu dia. Terkait keadaan dari keluarga ini, dapat kabar dari mana pihak Satlantas Polres Bogor? Satuan Lalu Lintas Polres Bogor mendapat kabar tersebut dari laporan dari komunitas yang kami tadi sebutkan, yakni Komunitas Safety Riding Polres Bogor. Komunitas Safety Riding Bogor yang mengetahui kabar keluarga yang membutuhkan karena biaya persalinan dan pasca persalinan bayi kembar 3 yang berada di Kelurahan Cisarua tersebut, langsung melaporkan hal tersebut kepada Satuan Lalu Lintas Polres Bogor. Dan dengan cepat Polres Bogor pun merespon hal tersebut dan kemudian langsung mendatangi keluarga tersebut. Begitu dia. Ya, lalu bagaimana dari pantauan Anda kondisi terkini bayi kembar 3 tersebut, Rahmat? Ya, pantauan kami pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, kondisi dari bayi kembar 3 tersebut dalam kondisi baik dan normal. Namun bayi pertama yang dilahirkan oleh Ernawati tersebut saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Namun ibu dari bayi tersebut mengatakan bahwa secepatnya bayi yang pertama tersebut akan segera pulang karena sudah melalui pemeriksaan dokter dan mengatakan dalam kondisi yang normal. Sebagai tambahan informasinya, sebelum mendapatkan bantuan tersebut, keluarga Ernawati dan Muhammad Indra tersebut merogoh kocek yang cukup dalam. Adapun dana yang disebutkan oleh Ernawati kepada tribunnewsbogor.com sekira hampir 100 juta.
Namun bantuan pun datang silih berganti dan sekarang menurutnya kondisi peruangan pasca persalinan dan persalinan sudah tertutup semua. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Rahmat untuk laporan Anda dan berikut kami tampilkan hasil wawancara bersama Kasat Lantas Polres Bogor AKP Diki Pranata selengkapnya. Bogor itu memang ada program sosial yang melibatkan juga dari anggota Safety Riding Polres Bogor. Jadi di Puncak ini kami memiliki warga binaan yang tergabung dalam Safety Riding Polres Bogor komunitas. Nah, oleh karena itu tadi kami mendapat info di Jalur Puncak ada dari salah satu keluarga kami di Safety Riding yang butuh bantuan karena terkait kelahiran di kembar 3. Nah, ini tentu butuh perhatian khusus dari kami semua, dari kita semua. Oleh karena itu saya bersama dengan Perwira Lantas hadir ke sini untuk datang untuk memberikan bantuan. Bantuannya seperti apa, Pak Kasat? Baik berupa kebutuhan untuk bayi itu sendiri, kemudian juga ada dana untuk terkait biaya persalinan. Bayinya kembar. Kami masih akan menyajikan informasi pilihan lainnya, Tribuners, tetaplah di Live Update. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat yang hadir setiap saat, menemani wilayah demi wilayah dengan jaringan yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring perkembangan zaman, kami mulai beradaptasi bersama majunya teknologi, membentuk dan dibentuk menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Buku bisa ya? Kalau kita makan sepuasnya, bisa bersih tasnya? Prinsip saya berbagi aja, Mas. Kami percaya setiap pelosok punya keunikan dalam ceritanya. Keanekaragaman yang hadir untuk mempersatukan dan saling menguatkan. Dan itulah tugas kami, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kedungombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu berawal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat yang hadir setiap saat, menemani wilayah demi wilayah
dengan jaringan yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring perkembangan zaman, kami mulai beradaptasi bersama majunya teknologi, membentuk dan dibentuk menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Buku bisa ya? Kalau kita makan sepuasnya, bisa dari sekasnya? Yang berbagi aja, Mas. Kami percaya setiap pelosok punya keunikan dalam ceritanya. Keanekaragaman yang hadir untuk mempersatukan dan saling menguatkan. Dan itulah tugas kami, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini, Senin 24 Januari 2022, kembali menggelar sidang atas terdakwa mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Sidang beragendakan pembacaan tuntutan untuk Aziz terkait perkara dugaan penyuapan ex-penyidik KPK. Reporter kami dari Tribun News, ada Danang Triatmojo, akan menyampaikan bagaimana hasil sidang tadi selengkapnya. Halo rekan Danang. Halo rekan Dea. Rekan Danang, bisa sebelumnya Anda informasikan terlebih dahulu isi tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Aziz Syamsuddin. Ya, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dengan pidana 4 tahun 2 bulan penjara serta denda 250 juta subsidi 6 bulan kurungan. Jaksa menyatakan Aziz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyuap mantan penyidik KPK AKP Stefanus Robin Patuju dan pengacaranya bernama Maskur Hussein dengan total 3,6 miliar rupiah. Bukan cuma itu, jaksa dalam surat tuntutannya juga menuntut Aziz dengan hukuman tambahan, yakni berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun, terhitung sejak Aziz selesai menjalani pidana pokoknya. Demikian, Dea. Lalu apa pertimbangan jaksa penuntut umum ini menjatuhkan tuntutan tersebut kepada Aziz? Ada beberapa hal yang membuat Aziz dituntut 4 tahun 2 bulan penjara. Untuk hal yang memberatkan, jaksa menilai perbuatan korupsi yang dilakukan Aziz Syamsuddin tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Kemudian perbuatan Aziz juga dinilai merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI. Aziz juga disebut tidak mengakui kesalahannya, serta memberi keterangan berbelit-belit selama proses persidangan. Adapun untuk persidangan berikutnya nanti akan digelar pada Senin pekan depan, tepatnya tanggal 31 Januari, dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh terdakwa Aziz Syamsuddin. Ya, terakhir rekan Danang, bisa Anda informasikan terkait dakwaan Aziz Syamsuddin sebelumnya? Ya, dalam dakwaan jaksa KPK dijelaskan sejak 8 Oktober 2019, KPK menyelidiki dugaan adanya tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan dana alokasi khusus APBNP Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2017. KPK kemudian mengeluarkan surat perintah penyelidikan tanggal 17 Februari 2020. Dalam surat penyelidikan tersebut diduga ada keterlibatan Aziz Syamsuddin dan Aliza Gunado sebagai pihak penerima suap. Aziz dan Aliza kemudian berupaya agar namanya tidak diusut dan terseret dalam penyelidikan perkara suap di Lampung Tengah tersebut. Aziz meminta bantuan ke Stefanus Robin Patuju yang kala itu merupakan penyidik KPK dengan tujuan agar dirinya tidak dijadikan tersangka. Aziz menyuap Robin 3,99 miliar rupiah dan 36.000 dolar Amerika Serikat atau setara 3,619 miliar. Demikian dia.
Baik, terima kasih rekan Danang Triatmojo untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Masih dari Jakarta, Tribuners, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana terorisme atas terdakwa Munarman pada hari ini, Senin 24 Januari 2022. Adapun untuk persidangan hari ini beragendakan pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Detail informasinya akan disampaikan rekan Rizky Sandi Saputra, jurnalis Tribun News di sana. Halo rekan Rizky. Halo rekan Dea dan juga Tribuners. Ya, bisa Anda informasikan untuk lebih detailnya terkait agenda sidang hari ini? Ya, jadi Dea bisa disampaikan bahwa pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan atas terdakwa ex-sekretaris umum Front Pembela Islam yakni Munarman, di mana pada sidang hari ini beragendakan pemeriksaan saksi dari yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada persidangan tadi atas perkara dugaan tindak pidana terorisme digelar sekitar pukul 9, hanya saja karena keterbatasan dan juga adanya kepentingan dalam kasus pidana terorisme, rekan media tidak diperkenankan masuk ruang sidang. Adapun akses untuk memperoleh informasi ini hanya diberikan akses dua pengeras suara di depan di latar dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, begitu Dea. Lalu ada berapa saksi yang hari ini dihadirkan dalam sidang Munarman? Ya, jadi sama dengan sidang sebelumnya, pada sidang hari ini Jaksa kembali menghadirkan 5 orang saksi. Hanya saja kelima orang saksi ini tidak dibeberkan inisialnya karena alasan kerahasiaan dalam undang-undang terkait dengan persidangan terorisme. Hanya saja tadi ada salah satu saksi yang sudah diminta keterangan, yakni berinisial AM, yang merupakan mantan anggota Laskar FPI di Makassar yang juga turut hadir dalam baiat berkedok seminar kepada ISIS di Makassar gitu, di markasnya FPI di Makassar, begitu deh. Iya, terkait hal ini Rizky bisa Anda informasikan apa keterangan dari saksi AM ini yang merupakan mantan Laskar FPI? Ya, tadi saksi AM menjelaskan bahwa pada persidangan ini dirinya menyatakan kalau tema atau judul dari agenda baiat ini sempat berubah begitu karena sang tokoh ISIS di Indonesia yakni Ustadz Basri maksud saya yang sudah almarhum memberikan saran agar tema yang tadinya deklarasi untuk mendukung ISIS itu diganti menjadi seminar atau tablik akbar. Hal itu dilakukan untuk bersembunyi dari keterangan dari kepolisian begitu. Jadi dengan adanya perubahan tema ini dirinya menganggap kalau baiat kepada ISIS ini tidak terendus oleh pihak aparat keamanan begitu deh. Cukup di situ tadi juga AM menyatakan kalau pihaknya beserta dengan anggota FPI lainnya semakin bersemangat begitu untuk mengikuti kajian yang memang sebenarnya sudah dilakukan secara rutin yang dipimpin oleh Ustadz Basri sejak sebelum baiat di Makassar ini dilakukan. Hal itu dilakukan karena hal itu berlandaskan karena kata dia baiat yang sesungguhnya dilakukan oleh Ustadz Basri ini merupakan upaya yang benar gitu untuk menegakkan syariat Islam di jalannya begitu. Dea. Baik, terima kasih rekan Rizky untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya. Migran Care mengadukan temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin. Diketahui terbit saat ini menjadi tersangka KPK dengan dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Untuk mengetahui lebih detailnya terkait adanya kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat ini, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun News, ada Gita Irawan yang akan melaporkan. Halo rekan Gita. Halo rekan Dea dan Tribuners. Ya rekan Gita Irawan, bisa Anda informasikan apa saja sebenarnya yang diadukan oleh Migran Care ini kepada Komnas HAM? Ya, tadi bisa disampaikan bahwa tadi Ketua Pusat Studi Imigrasi Migran Care, Anis Hidayah dan jajarannya mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat di Langkat, Sumatera terkait dengan adanya kerangkeng tersebut.
Kemudian Anies menyampaikan kepada Komnas HAM bahwa setidaknya ada 7 perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang diduga merupakan praktik perbudakan modern dan perdagangan manusia yang dipraktikkan di sana. Pertama adalah Bupati Langkat nonaktif diduga membangun semacam penjara atau kerangkeng di rumahnya. Kedua, kerangkeng tersebut diduga dipakai untuk menampung para pekerja setelah mereka bekerja. Ketiga, para pekerja tersebut tidak punya akses untuk kemana-mana. Keempat, mereka mengalami penyiksaan, mengalami pemukulan, dan juga terdapat luka lebam dan juga luka-luka lainnya. Kelima, mereka diberi makan dengan tidak layak, yakni hanya 2 kali sehari. Yang keenam, mereka tidak digaji selama bekerja. Dan yang ketujuh, mereka juga tidak punya akses komunikasi dengan pihak luar. Demikian dia. Lalu bagaimana dari pantauan Anda atau informasi yang Anda dapatkan kita kondisi dari korban dugaan perbudakan dan juga penyiksaan tersebut? Ya, tadi disampaikan oleh Migran Care, sementara ini sebanyak ada 40 orang yang diduga telah menjadi korban praktik perbudakan modern dan penyiksaan di sana. Para korban tersebut merupakan pekerja perkebunan sawit yang diduga dipekerjakan oleh Bupati Langkat nonaktif. Selain itu, para korban juga diduga mengalami penyiksaan. Hal tersebut tampak dari foto yang tadi juga ditunjukkan adalah adanya lebam-lebam dan di sekitar mata dan wajah dari salah seorang korban yang berada di dalam kerangkeng tersebut. Selain itu juga tampak dari sejumlah foto yang kami terima, kondisi dari kerangkeng tersebut, jeruji kerangkeng tersebut terbuat dari besi dan juga ada gemboknya yang terpasang di pintu. Kemudian di bagian dalamnya terdapat semacam dipan yang di bawahnya itu menjadi semacam tempat tidur para korban tersebut. Terlihat juga ada sejumlah tikar dan air mineral yang ada di dalam kerangkeng tersebut. Demikian ya. Iya, terkait adanya laporan ini, lalu bagaimana respons dari Komnas HAM? Ya, tadi Komisioner Komnas HAM bidang pemantauan dan penyelidikan Muhammad Khairul Anam mengatakan pihaknya akan segera mengirim tim investigasi terkait dengan dugaan praktik perbudakan dan penyiksaan tersebut ke lokasi. Secepatnya tim akan dikirim sekitar di pekan ini. Anam menjelaskan investigasi tersebut nantinya akan mendalami terkait dengan kondisi terkini para korban, kemudian mengapa di rumah tersebut ada penjaranya, kenapa di penjara tersebut ada orang-orang yang diduga menjadi korban tersebut, kemudian mengapa ada juga orang-orang yang terluka. Pihaknya juga akan mengantisipasi para korban untuk dihilangkan begitu. Selain itu, Komnas HAM juga meminta aparat kepolisian untuk memastikan keberadaan 40 orang korban dugaan perbudakan tersebut. Anam juga meminta seluruh informasi terkait bukti yang telah diterima Komnas HAM tidak mengalami perubahan. Demikian dia. Baik, terima kasih jurnalis Tribun News, rekan kita Irawan untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju Jawa Timur, Tribuners. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Sampang, Madura tiap hari terus merangkak naik. Pada 20 Januari 2022 tercatat angka kasus bertambah menjadi 42 kasus DBD. Kasus DBD yang ada ini tersebar di 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang. Selengkapnya akan disampaikan wartawan Tribun Madura, ada Hanggara Pratama di sana. Halo rekan Hanggara. Halo rekan Dia dan Tribun News. Ya, bisa Anda informasikan dari puluhan kasus DBD di Sampang ini, informasinya tersebar di 14 wilayah. Di mana saja itu bisa Anda informasikan? Siap, sesuai konfirmasi dari Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, yakni Samsul Hidayat, memang kasus DBD kali ini terus merangkak naik seperti itu, dan untuk wilayahnya tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Sampang. Hanya saja secara akumulasi kasus paling dominan berpusat di 3 kecamatan, di antaranya Kecamatan Sampang, Kecamatan Torjun, dan Kecamatan Ompon. Dan dari 42 kasus ini dilaporkan dari setiap puskesmas yang ada di tiap-tiap kecamatan, dan menurut Samsul Hidayat peningkatan ini sangat pesat mengingat secara 3 hari mulai dari 17 Januari kemarin hingga 20 Januari peningkatannya cukup besar seperti itu rekan Dea.
Lalu sebenarnya apa pemicu angka kasus DBD di Sampang ini terus bermunculan? Apakah sudah diketahui? Ya, pemicunya karena curah hujan yang sangat tinggi sehingga tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk semakin banyak seperti itu. Kemudian penilaian dari Dinas Kesehatan setempat bahwa kesadaran masyarakat dinilai masih kurang sehingga Dinas Kesehatan meminta atau menekankan agar lebih meningkatkan pola hidup sehat dengan cara 3M, pola menguras, menutup, dan mengubur bak mandi atau tempat lain yang berpotensi menjadi sarang nyamuk seperti itu rekan dia. Terakhir rekan Hanggara, bagaimana upaya pemerintah daerah di Sampang sejauh ini menyikapi kasus DBD yang terus merangkak naik ini? Ya, hingga saat ini terpantau bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat, yakni seperti hanya fogging, dan juga yang paling lebih intenskan, yakni berkoordinasi dengan semua pihak hingga ke perangkat desa. Tentunya untuk bersinergi melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau bisa disebut PSN yang dijembatani oleh puskesmas setempat. Jadi di masyarakat bahwa mengajak masyarakat untuk pemberantasan sarang nyamuk seperti itu rekan. Baik, terima kasih rekan Hanggara untuk informasi Anda dari Sampang Madura. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kami masih akan kembali lagi selesai jeda berikut. Tetaplah di Live Update. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat yang hadir setiap saat, menemani wilayah demi wilayah dengan jaringan yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring perkembangan zaman, kami mulai beradaptasi bersama majunya teknologi, membentuk dan dibentuk, menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Buku bisa ya, kalau kita makan sepuasnya, bisa dari sekasnya. Prinsip saya berbagi aja mas. Kami percaya setiap pelosok punya keunikan dalam ceritanya. Keanekaragaman yang hadir untuk mempersatukan dan saling menguatkan. Dan itulah tugas kami, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat yang hadir setiap saat, menemani wilayah demi wilayah dengan jaringan yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring perkembangan zaman, kami mulai beradaptasi bersama majunya teknologi, membentuk dan dibentuk menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Buku bisa ya, kalau kita makan sepuasnya, bisa dari sekasnya. Prinsipnya berbagai aja, Mas. Kami percaya setiap pelosok punya keunikan dalam ceritanya. Keanekaragaman yang hadir untuk mempersatukan dan saling menguatkan. Dan itulah tugas kami, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya Kembali di live update, kita menuju kabar berikutnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi memutuskan akan meniadakan tenaga kerja honorer di lingkungan pemerintah pada 2023 mendatang. Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pun menegaskan tetap akan mengikuti aturan tersebut. Reporter kami dari Bangka Pos, Cepi Marlianto akan menyampaikan informasi lebih detailnya untuk Anda. Halo rekan, Cepi. Halo rekan ya. Menyikapi penghapusan tenaga honorer ini pada tahun 2023 mendatang, bagaimana langkah yang sudah diambil atau juga direncanakan pemerintah Kota Pangkal Pinang sejauh ini? Baik, memang pemerintah Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menegaskan akan tetap mengikuti aturan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di mana pada tahun 2023 mendatang akan meniadakan tenaga kerja honorer di lingkungan pemerintahan. Memang berdasarkan keterangan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkal Pinang, Herwandi mengatakan pihaknya sendiri akan menegaskan tetap akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, di mana penyediaan tenaga kerja honorer sendiri memang sebenarnya sudah dilakukan sejak 2015 lalu, di mana hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana berdasarkan undang-undang tersebut memang hanya ada dua kepegawaian yang ada di ASN, maksud saya, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK. Begitu rekan.
Dari data yang ada saat ini, rekan Cepi, berapa total tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang? Baik, memang berdasarkan data dari KPSDM di Kota Pangkal Pinang, setidaknya saat ini ada sekitar 3.700 tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang, di mana dari sekian banyak tersebut memang saat ini masih dipekerjakan guna menutupi kekurangan daripada aparatur sipil negara ataupun ASN yang ada di Kota Pangkal Pinang. Seperti diketahui memang untuk saat ini jumlah ASN di Kota Pangkal Pinang hanya sekitar 2.897. Hal itu tentunya masih banyak sekali kekurangan di setiap organisasi perangkat daerah. Maka guna memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri sampai saat ini masih terus merekrut pegawai tenaga kerja honorer. Meskipun begitu, dari 3.700 pegawai tidak tetap ini ataupun honorer tersebut memang sampai saat ini nasibnya belum jelas, di mana pemerintah pusat sampai saat ini juga belum memberikan kebijakan ataupun komitmen perihal bagaimana prosedur nantinya para tenaga honorer ini apabila tidak dilanjutkan untuk bekerja pada tahun 2023 mendatang. Kendati begitu, untuk tenaga kerja honorer, khususnya guru di Kota Pangkal Pinang sendiri, dapat dipastikan 95% sendiri aman, di mana dari total sekitar 350 tenaga honorer guru, baik itu sekolah negeri maupun swasta yang ada di Kota Pangkal Pinang, sudah sekitar 95% atau sekitar 273 orang diantaranya telah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah dinyatakan lulus pada seleksi tahap 1 dan 2 pada tahun 2021 kemarin. Begitu rekan Dea. Lalu terakhir rekan Cepi, apakah pemerintah sudah memiliki langkah antisipasi bagi para honorer yang nantinya berarti terancam tidak dapat kembali bekerja di tahun 2023 mendatang? Baik, memang berdasarkan hasil wawancara kami dengan Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan Aklil, beberapa waktu lalu, memang pihaknya sendiri mengatakan tetap akan mengikuti instruksi dari pemerintah bagaimanapun. Pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri berharap pemerintah pusat tetap mengembalikan perihal kepegawaian bagi tenaga honorer. Dimana seperti yang diketahui untuk tenaga kerja honorer sendiri khususnya di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang masih cukup diperlukan, mengingat saat ini jumlah aparatur sipil negara khususnya di Kota Pangkal Pinang sendiri belum mencukupi pemenuhan kuota ideal di mana semestinya untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat itu kan. Baik, Tribuners, terkait hal ini, rekan CP sudah melakukan wawancara bersama Erwandi selaku BKP SDMD Kota Pangkal Pinang. Berikut liputannya. Tentang penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 nanti. Sampai dengan saat ini surat resminya belum kita terima kan. Jadi kita masih menunggu mekanismenya seperti apa. Karena kita ketahui bersama bahwa setiap pemerintah daerah itu sekarang masih membutuhkan tenaga honorer. Di pemerintah kota dalam hal ini siap melaksanakan apa yang menjadi keputusan ataupun regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi kita harapkan ada kebijaksanaan dari sisi SDM honorer yang sudah ada, seperti apa mekanismenya. Itu masih kita tunggu. Oleh sebab itu, masalah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah pusat, prinsipnya daerah kan harus mengikuti. Tetapi kita yakin pemerintah pusat dalam hal ini Menpan akan bijaksana lah, tidak serta-merta langsung menghapuskan, tapi ada solusinya seperti apa untuk honorer yang ada di daerah. Kita harapkan misalnya ada semacam distribusinya seperti apa menjadi P3K atau seperti apa, itu masih belum kita ketahui mekanisme seperti apa. Terkenal dengan sebutan Kota Seribu Sungai, Banjarmasin yang merupakan ibu kota Kalimantan Selatan juga memiliki alat tradisional khas. Satu di antaranya ada alat masak tradisional khas Banjar yang berbahan gerabah atau tanah liat. Benda ini ternyata masih banyak diproduksi, bahkan masih laku dijual, terlebih
Ada pula pedagang khusus alat masak satu ini. Bagaimana bentuk dan juga di mana biasanya kompor khas orang Banjar ini bisa ditemukan akan diinformasikan oleh rekan Salmah Saurin, jurnalis dari Banjarmasin Post yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Salmah. Baik rekan Dea. Rekan Salmah, bisa Anda informasikan biasanya di mana tempat atau kios penjual alat masak tradisional khas ini, dan juga bisa digambarkan suasana kios di sana dan apa saja alat yang dijual? Baik rekan Dea, di Banjarmasin salah satu kios yang masih menjual alat-alat tradisional khas orang Banjar itu adalah di Jalan Sulawesi, dekat lingkungan Muara Gang Al-Munawwarah, Kelurahan Pasar Lama. Peralatan yang mereka jual di situ yaitu tungku yang menggunakan sumber panas dari kayu bakar. Kemudian juga ada tutup untuk memasak kue bingka. Dan ada juga untuk memanggang itu yang menggunakan bahan bakar arang. Tentunya ini bisa digunakan untuk membakar sate atau daging. Dan juga ada salah satu peralatan yang disebut kapit atau tempayan kecil. Itu bisa digunakan untuk wadah air, dan juga kalau tradisi dari masyarakat Banjar itu dijadikan tempat untuk tembuni bayi. Dan selanjutnya untuk selain dari gerabah, ada juga peralatan panggang yang dibuat dari bahan besi yang merupakan produk orang Queen di Banjarmasin. Panggangan ini memang lebih kokoh. Untuk dari sisi harga, dari peralatan gerabah itu kisaran dari harga 10.000 yang ukuran kecil, sedang 20.000, dan yang lebih besar itu 30.000. Sementara untuk panggangan berbahan besi memang lebih mahal sedikit, kisaran 50.000. Begitu rekan Dea. Ya, lalu terkait ini masih adanya penjual atau kios khusus penjual alat masak tradisional ini, memang juga masih banyakkah masyarakat yang memakainya, dan juga biasanya untuk keperluan seperti apa? Ya baik, alat memasak ini biasanya digunakan para pedagang makanan tradisional. Di daerah Banjarmasin masih banyak para pedagang-pedagang yang menjual masakan khas Banjar. Sepertinya halnya tungku ataupun panggangan. Dari kalangan rumah tangga juga mereka masih menggunakan peralatan ini, karena apabila ada makanan-makanan yang perlu menggunakan peralatan ini, mereka sudah mempunyai dan tersedia. Sedangkan kapit ataupun tempayan ini adalah bagian tradisi dari sebagian masyarakat di sini, bahwa jika anak lahir, maka tembuninya dibersihkan dan disimpan di dalam tempayan itu, kemudian dikasih garam maupun abu gosok dan segala macam, lantas baru dikubur di perkarangan rumah. Dan inilah yang membuat bahan-bahan atau peralatan tradisional di daerah Banjarmasin itu masih sangat diperlukan, walaupun untuk pembuatannya itu masih di daerah hulu Sungai Nagara. Begitu rekan Dea. Baik, terakhir rekan Salmah, apakah penjualan alat masak ini seramai dengan alat masak modern atau biasa-biasa saja, hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sebagian kecil masyarakat di sana? Baik, menurut pedagang yang kita wawancarai tadi, Ibu Sumiati, katanya dia sudah berjualan puluhan tahun, dan karena ramainya masih masyarakat yang ingin membeli peralatan tradisional ini, sehingga dia mampu bertahan dan tetap menjual barang-barang ini. Dan bahkan barang-barang ini lakunya wow gitu. Seminggu atau bahkan 2 minggu sudah bisa menghabiskan barang yang sudah didatangkan dari kampung Nagara tadi. Jadi jika dirata-ratakan dalam seminggu, masing-masing barang itu laku 50 buah.
Artinya total penjualan dalam sekitar 2 minggu itu bisa hampir ratusan biji, begitu. Baik, terima kasih rekan Salma untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama pedagang alat masak tradisional Gerabah, ada Sumiati. Berikut keterangan lengkapnya. Kapit untuk kemune lah, kalau ini kapit lah ya. Kalau ini untuk bingka, tutup bingka. Apa itu? Tutup bingka. Oh, ya. bingka orang masak kue bingka. Bingka, berangge. Nah, lanjut. Kalau ini untuk dapur untuk masak. Oh, berapa jenis, berarti 2 jenis ya, Bu? Kalau iya 2 jenis nih. Ini untuk masak. Kalau ini untuk aja yang manggang tuh. Oh, ada juga manggang. Oh, ada 3 macam berarti gula. Ya. Bu, Mentaya. Banyak nih kalau hari ya. Nggih. Banyak banget. Banyak, masih banyak yang mencari gula. Ya, banyak yang cari nih. Biar. Oh. Kalau ini kami menjual 30. Nggih, kalau yang ini 20. Nggih, yang kecil. Kalau yang kecil lagi 10. Ini biasanya untuk apa kalau yang kecil? Untuk prepen dan katanya prapen atau mainan anak-anak. Ya. Kalau ini untuk yang orang 7 bulan kan yang pecahin talo, yang mandi orang kawin nih. Oh, ini ya, pakai pecahin talo tuh. Oh, Pasar Bersehati Kota Manado akan direnovasi oleh pemerintah setempat. Terpantau di pasar ratusan pedagang sementara mengantre untuk mengambil nomor lapak. Saat ini petugas sementara melakukan survei lokasi di mana akan dipindahkannya para pedagang di pasar tersebut. Rekan Vistel Mukuan, jurnalis dari Tribun Manado, akan melaporkan situasi di lokasi terkininya. Halo rekan Vistel. Ya, halo rekan Dea. Seperti apa pantauan Anda di lokasi pasar ini? Bisa dilaporkan? Ya, dari hasil pantauan kami memang sudah ada beberapa pedagang yang sudah pindah seperti pedagang pakaian, namun masih ada yang berjualan. Tapi yang lainnya, yang ratusan pedagang ini masih sementara mengantri nomor lapak. Dan memang kami sudah lihat di Jalan Veteran itu sudah dibuat kotak-kotak ukuran nomor. Ya, nomor-nomor itu yang akan diundi oleh para pedagang, dan sebagaimana nomor yang mereka dapat, di nomor itu yang akan mereka tempatkan sudah dibuat kotak-kotak ini. Dan memang sudah diatur bagi pedagang sayuran di satu tempat, pedagang daging di satu tempat. Begitu ya dari hasil pantauan kami. Ya, lalu bagaimana tanggapan dari PD Pasar sendiri terkait akan dipindahkannya para pedagang ini? Ya, dari PD Pasar memang sebelum pemindahan mereka sudah menyampaikan kepada para pedagang dan para pengunjung atau masyarakat yang ke Pasar Bersehati bahwa pada akhir bulan ini akan dilakukan pembangunan Pasar Bersehati. Dengan begitu para pedagang akan dipindahkan untuk sementara. Karena itu jalur kalau sudah dipindahkan jalurnya akan direkayasa. Dengan begitu PD Pasar berharap dukungan dan kerjasama dari masyarakat maupun para pedagang agar pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Dan dia juga berharap agar kiranya pengunjung yang datang ke depannya agar lebih nyaman jika pasar ini sudah dibangun. Bukan hanya pengunjung, bagi mereka juga pedagang akan dibuat agar lebih nyaman lagi, tidak seperti sekarang ini. Karena sekarang kalau memang hujan memang masih banyak yang bercek di pasar. Dengan begitu PD Pasar akan membuat agar pedagang maupun masyarakat lebih nyaman jika ke Pasar Bersehati. Begitu rekan Dea. Baik, terakhir rekan Vista, lalu apakah sudah ada informasi di mana saja nantinya lokasi pedagang akan dipindahkan? Ya, para pedagang akan dipindahkan memang hanya dekat samping pasar itu pelabuhan Kalimas Calaca. Di situ dan di Jalan Veteran mereka akan dipindahkan sementara di Jalan Veteran dan pelabuhan Kalimas. Memang kami lihat di situ ada alat berat untuk meratakan dan akan dibangun kembali lapak-lapak untuk sementara pembangunan, dan dari pedagang menerima dengan baik pembangunan ini. Demikian Dea.
Baik, terima kasih rekan Fistel Mukuan untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Aksi penyampaian aspirasi digelar sejumlah massa yang menamakan diri Koalisi Pemuda Kalimantan Timur. Pada hari ini, Senin 24 Januari 2022. Aksi sendiri digelar persis di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kaltim, Jalan Teguh Umar, Kota Samarinda. Wartawan kami dari Tribun Kaltim, Muhammad Fairul Sani, akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Halo rekan Fairuz. Halo rekan Fairuz. Halo, ya rekan Dea. Ya, rekan Fairuz, bisa Anda informasikan berapa titik aksi demo yang terjadi di ibu kota Kaltim ini, Samarinda, terkait informasinya ini demo terkait ujaran Edi Mulyadi yang diduga menyinggung masyarakat Kalimantan, khususnya Kaltim. Ya rekan Dea. Jadi pada hari Senin hari ini tanggal 24 Januari 2022 dari Koalisi Pemuda Kaltim, lalu ada Laskar Pemuda Adat Kalimantan Timur dan Utara, Kalimantan Utara menggelar aksi damai dan buntut dari keterangan pernyataan Edi Mulyadi di channel YouTube-nya terkait ujaran bahwa Kalimantan sebagai tempat jin membuang anak. Untuk aksi sendiri ada dilakukan di beberapa tempat, yakni di kantor gubernur, Polresta Samarinda, lalu kantor DPRD Kalimantan Timur sendiri, kantor gubernur, lalu ada di Simpang Lembuswana, dan ada pula mahasiswa dari Universitas 17 Agustus Samarinda. Nah, aksi sendiri juga diwarnai beberapa tuntutan yang mana agar segera diproses secara hukum saudara Edi Mulyadi yang sudah melakukan ujaran yang menurut mereka masa aksi, yakni ujaran kebencian, begitu rekan Dea. Ya, terkait tuntutan pendemo untuk memproses hukum, apa buntut dari ucapan dari Edi Mulyadi ini, apa tanggapan dari Pemprov serta DPRD Kaltim? Tanggapan dari DPRD Kalimantan Timur dan Pemprov sendiri, yakni tadi masa aksi sempat ditemui oleh Wakil DPRD Kalimantan Timur, yakni Muhammad Samsun, yang juga turun dalam ke masa aksi yang berorasi di depan kantor tempatnya bekerja. Dia menyampaikan bahwa mendukung penyampaian aspirasi yang dilakukan kelompok massa dari Koalisi Pemuda Kaltim ini agar segera dilakukan pelaporan secara hukum kepada Edi Mulyadi, dan ia juga meminta untuk Kapolda Kalimantan Timur berkoordinasi langsung kepada Kapolri agar menindak tegas, karena Edi Mulyadi sudah melakukan ujaran yang dianggapnya tak pantas begitu. Muhammad Samsun juga mewakili seluruh anggota dewan di DPRD Kalimantan Timur juga mendukung aksi penyampaian aspirasi ini yang disampaikan dengan damai, tertib, dan mereka juga meminta bahwa masa aksi tetap menjaga kondusivitas di Kalimantan Timur, karena sebagai warga calon ibu kota negara baru, mereka harus menunjukkan sikap kedewasaan, begitu rekan ya. Baik, terakhir rekan Fairuz, terkait hal ini informasinya, masa adat dari Dayak juga tersinggung dan masih marah terkait pernyataan Edi Mulyadi, meski permohonan maaf juga klarifikasi sudah dilakukan. Apa tuntutan yang mereka inginkan? Terima kasih rekan Dea. Tadi saya lupa menyampaikan tanggapan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga. Tadi ada Kepala Badan Kesbangpol Kalimantan Timur, Bapak Sofian Agus, juga menemui masa aksi
yang mana ia juga menegaskan bahwa secara personal ia juga merasa tersinggung dengan pernyataan Edi Mulyadi, tetapi sesuai dengan arahan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur, ia menegaskan bahwa untuk ujaran-ujaran terkait ibu kota negara baru dan perdebatan penolakan itu tak perlu ditanggapi dengan banyak kata-kata atau misalnya dengan argumen-argumen yang memang tidak pantas. Gubernur Kaltim juga menitip pesan untuk masa aksi agar ikut dalam mendukung pemerintah pusat dalam hal ini yakni Presiden Joko Widodo untuk nantinya memindahkan proses pemindahan IKN ke Kabupaten Penajam dan Kabupaten Kukar. Nah, untuk Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur yang tadi sempat berorasi juga di Simpang Lembuswana, mereka mengaku geram dan kesal atas ujaran kebencian yang dilakukan oleh Edi Mulyadi dan beberapa rekannya yang mendampingi di dalam video channel YouTube-nya. Masyarakat adat Kalimantan Timur dan Utara, mereka sangat ingin bertemu dengan Edi Mulyadi dan ingin Edi Mulyadi meminta maaf secara langsung kepada mereka terlepas dari proses hukum yang sedang dilakukan pelaporan. Nah, Ketua dari LPADKT KU di sini, Fendi Meru, juga mengungkapkan agar Edi Mulyadi juga bertanggung jawab atas apa yang sudah diucapkannya yang menyinggung masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Dan Fendi Meru juga mengungkapkan bahwa mereka ingin permintaan maaf segera dilakukan dan agar Edi Mulyadi bisa datang ke Kalimantan Timur secara langsung, dan juga ingin agar negara Kesatuan Republik Indonesia ini kembali damai, kondusif, dan tidak ada lagi orang yang melakukan hal serupa seperti yang dilakukan Edi Mulyadi. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Kaltim Muhammad Fairusani untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya, Tribuners. Bupati Kayong Utara Citra Duani mengimbau seluruh pejabat, pegawai tetap maksimal dan bekerja keras dalam mewujudkan visi misi pemerintahan saat ini. Satu di antaranya terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kayong Utara. Ia pun juga berharap pembangunan sejumlah infrastruktur sesuai keinginan masyarakat dan diharapkan mereka juga dapat ikut merawat. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Pontianak, ada Jovi Lasta, untuk mengetahui informasi lengkapnya. Halo rekan Jovi. Halo rekan Dea. Rekan Jovi, apa upaya pemerintah daerah Kayong Utara dalam hal ini untuk memberi akses jalan bagi masyarakat? Oke rekan Dea, bisa saya sampaikan bahwa upaya pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat itu memberikan kemudahan kepada masyarakat ya. Seperti yang ada saat ini, yaitu dengan peresmian jalan Paya Hitam, tepatnya di Dusun Paya Hitam, Desa Sutra, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Nah, hal ini dilakukan agar memberikan akses kemudahan baik itu dari sektor pertanian maupun akses untuk kesehatan seperti jalan yang ada ini ya, untuk lebih memperlancar masyarakat untuk melaksanakan pengobatan seperti itu kepada ke daerah kecamatan seperti itu. Nah, untuk terkait dengan akses pertaniannya sendiri ini, masyarakat di daerah Dusun Paya Hitam itu tentunya para petani juga ya. Nah, tentunya akses kemudahan jalan ini untuk memperlancar para masyarakat untuk membawa hasil pertaniannya seperti itu untuk dipasarkan dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya upaya pemerintah Kabupaten Kayong Utara sendiri dalam memberikan akses kemudahan bagi masyarakat termasuk jalan. Nah, selain peresmian jalan Paya Hitam, tepatnya di Dusun Paya Hitam di Desa Sutra, tentunya pihak pemerintah daerah juga meresmikan jalan di daerah Penjalaan seperti itu, di daerah Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, salah satunya yaitu tadi untuk memberikan akses kemudahan pertanian,
untuk akses kesehatan bagi masyarakat yang ingin melakukan pengobatan agar lebih lancar lagi ya tentunya. Dan seterusnya ini langkah ke depan dari pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Nah, hal ini tentunya disampaikan oleh Bupati Kayong Utara Citra Duani berdasarkan dari wawancara yang telah saya laksanakan beberapa waktu lalu. Kembali rekan Dea. Lalu berarti peningkatan infrastruktur dalam hal ini jalan yang baru diresmikan ini juga merupakan visi misi dari pembangunan di Kabupaten Kayong Utara. Lalu selain itu apa lagi rekan Jovi? Nah, tentunya selain jalan itu sendiri, tentunya pemerintah daerah juga meningkatkan akses kesehatan seperti itu. Nah, selain akses jalan untuk mempermudah masyarakat tadi untuk akses kesehatannya sendiri, bahwa tentunya besok akan dilaksanakan juga peresmian puskesmas ya, tepatnya di daerah Desa Sungai Paduan di Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, akses kemudahan kesehatan dengan peresmian puskesmas itu sendiri ini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat agar masyarakat tidak kesulitan lagi ya tentunya bagi masyarakat di daerah yang jauh jangkauannya untuk ke Kecamatan Teluk Batang, karena untuk di Kecamatan Teluk Batang sendiri kan ada juga puskesmasnya. Nah, untuk di Desa Paduan sendiri kan tentunya dihadirkan untuk memberikan kemudahan seperti itu. Nah, untuk terkait peningkatan visi misinya juga, visi misi Kabupaten Kayong Utara saat ini itu kan bersih dan bersinar. Nah, selain akses kemudahan kesehatan bagi masyarakat, tentunya masyarakat juga dihimbau untuk tetap sadar disiplin menjaga lingkungannya di sekitar ya tentunya dalam hal untuk menjaga kebersihan. Nah, tentunya selain itu juga berkaitan dengan bersinar, tentunya pemerintah daerah terus mengupayakan terkait dengan penyediaan listrik desa bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh aliran listrik ataupun yang memang belum mendapatkan aliran listrik seperti itu. Nah, tentunya peningkatan ini dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Nah, untuk aksesnya sendiri ini tentunya di luar dari kecamatan-kecamatan. Maksudnya di sini adalah yang jangkauannya jauh seperti itu. Nah, seperti di daerah kepulauan juga, berdasarkan informasi yang saya dapat juga, untuk akses listriknya sendiri itu hanya beroperasi selama 12 jam saja. Nah, tentunya ini harus ditingkatkan juga ya, karena akses ini kan harus diberikan kepada masyarakat juga. Nah, minimal untuk pelaksanaan operasinya itu selama 24 jam. Nah, karena masyarakat kepulauan juga harus mendapat andil ataupun mendapat dari pelayanan listrik kepada masyarakat sendiri. Nah, tentu ini semua kepada masyarakat, untuk masyarakat, tentunya untuk peningkatan baik itu dari segi pendidikan dan lain sebagainya. Tentunya listrik ini juga menjadi visi misi pemerintah Kabupaten Kayong Utara ke depan untuk meningkatkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu kembali rekan Dea. Iya, terakhir rekan Jovi, lalu bagaimana tanggapan dari masyarakat Kayong Utara sendiri tentang pembangunan infrastruktur ini? Nah, berdasarkan wawancara saya beberapa waktu lalu, ini terkait dengan pembangunan akses jalan ya, tepatnya di daerah Jalan Paya Hitam, di Dusun Paya Hitam, di Desa Sutra, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, yaitu Kepala Dusun Paya Hitam, yaitu Sumarwi menyampaikan bahwa masyarakat, mewakili masyarakat di Dusun Paya Hitam tentunya sangat terbantu sekali ya dengan hadirnya pembangunan jalan sendiri. Nah, hal ini kan untuk meningkatkan akses kemudahan bagi masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian masyarakat sekitar, karena kan masyarakat di daerah Paya Hitam ini kebanyakan itu dari golongan petani seperti itu. Nah, selain itu kan untuk akses peternakan dan juga akses-akses yang hal tersebut untuk mempermudah masyarakat. Dan tentunya ini sangat disambut baik oleh masyarakat Paya Hitam, seperti yang disampaikan oleh Bapak Marwi tadi. Kembali rekan Dea. Terima kasih rekan Jafri Lasta untuk laporan Anda dari Kayong Utara, Kalimantan Barat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Misteri kematian Deti Suminarsih, 38 tahun, seorang tukang jamu di Garut, akhirnya terungkap. Deti sebelumnya tewas di kios jamu miliknya di Kampung Mekar Bakti, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada 2 Desember 2020. Lalu, pelaku Yusuf Ardi
41 tahun berhasil ditangkap tim Saca Polres Garut di Tanjung Priok, Jakarta setelah buron. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami Sidki Al-Ghifari, reporter dari Tribun Jawa Barat, yang kini akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Sidki. Halo, selamat sore rekan Dea. Ya, selamat sore rekan Sidki. Terkait hal ini, pelaku pembunuhan sudah diamankan. Lalu, apakah sudah diketahui berarti bagaimana kronologi pembunuhan saat itu? Baik rekan Dea, kronologi yang pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Garut, di Kecamatan Cikelet, yakni ini pelaku ini membunuh istri sirinya sendiri di kios miliknya, yaitu kios jamu. Jadi istri pelaku ini berprofesi sebagai pedagang jamu di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Memang kronologisnya saat itu pelaku nekat menghabisi nyawa istrinya sendiri lantaran sang istri terus-menerus meminta cerai terhadapnya dan dia tidak kuat ketika harus berpisah dengan sang istri. Pelaku ini juga sempat buron 13 bulan dan melarikan diri ke berbagai daerah seperti Karawang, Purwakarta, kemudian ke Pekalongan. Dan di Pekalongan pelaku menemui salah satu temannya yang merupakan kapten dari kapal pencari ikan di Pelabuhan Tanjung Priok. Lalu pelaku memutuskan untuk kabur ke laut dan berprofesi sebagai nelayan, begitu Dea. Ya, lalu Sidki, bagaimana akhirnya polisi bisa mengungkap identitas pelaku ini dan menangkapnya? Baik Dea, pelaku ini ke Polres Garut bekerja sama dengan Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penyelidikan adanya jejak-jejak pelaku di Tanjung Priok. Jadi pelaku ini selama melaut itu dia pulang ke darat itu 4 bulan sekali. Jadi selama 13 bulan itu baru 3 kali pelaku melarikan diri, maksudnya kembali ke darat. Kemudian terendus oleh pihak kepolisian, oleh tim Sancang Polres Garut, dan tim Sancang Polres Garut melakukan penangkapan setelah kapal dari pelaku ini mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok. Jadi memang prosesnya cukup lama karena teka-teki kematian dari seorang wanita penjual jamu di Garut ini sudah 3 bulan yang lalu terjadinya, tepatnya tanggal 2 Desember 2022, 13 bulan yang lalu. Baik Dea, setelah melakukan penyelidikan akhirnya pelaku berhasil ditangkap di kapalnya sendiri di Tanjung Priok. Iya, baik, terima kasih rekan Sidki. Dan Tribuners, untuk informasi lengkapnya, rekan Sidki sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadi Jaksono. Berikut keterangan lengkapnya. Mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada pagi hari ini kami dari Polres Garut akan melaksanakan press conference terkait pengungkapan dan penangkapan pelaku pembunuhan yang terjadi di tahun 2020 akhir. Jadi ini adalah kejadian pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 20 Desember tahun 2020. Sekitar pukul 3:30 sore dengan TKP yaitu di Kampung Mekar Bakti di Desa Cikelet, Kecamatan Cikelet, di mana korban adalah saudari Deti Suwirnasi yang merupakan ibu rumah tangga dan termasuk dan juga penjual jamu. Adapun kejadian atau kronologisnya perlu saya ingatkan bahwa pada saat kejadian bahwa korban ditemukan oleh tetangganya dan juga termasuk juga ketua RT-nya dalam keadaan tertelungkup, tertidur, dan kemudian ada luka cekik di lehernya. Setelah dilakukan langkah-langkah pengolahan TKP, akhirnya penyidik dan penyelidik Polres Garut bisa mengidentifikasi pelaku, yaitu adalah suaminya sendiri, yaitu adalah saudara YAK, umur 41 tahun, pekerjaannya adalah anak buah kapal. Jadi
kronologis dari kejadiannya berdasarkan pengakuan dari tersangka bahwa pada saat malam kejadian itu terjadi percekcokan di mana almarhumah atau korban ini meminta cerai kepada si pelaku. Di situ pelaku menolak dan kemudian bahkan juga sempat juga ada permasalahan di mana pelaku meminta korban untuk menjual motornya untuk digunakan sebagai modal usaha. Tetapi ada penolakan dari korban. Ada dua permasalahan itulah yang akhirnya menjadi motivasi dari pelaku untuk menghabisi nyawa korban pada saat malam hari itu. Gitu. Pada saat setelah dicekik dan kemudian dibungkus menggunakan selimut itu, kemudian yang bersangkutan akhirnya juga mengambil barang milik korban, yaitu ada uang sejumlah Rp70.000 dan kemudian handphone serta motor Honda Beat yang sudah dijual semuanya di Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, meski sudah mendapat vaksin 2 dosis lengkap. Jangan lupa juga Tribuners saksikan live update Tribun News berikutnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!